أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita lewat Al-Quran. Tentu kita semuanya sebagai manusia-manusia yang berakal akan merasakan bahkan andai kata kita tidak termasuk golongan orang yang berakal, dalam tingkatan yang paling rendah pada manusia adalah perasaan, rasa. Demikian menurut pandangan para ulama. Manusia itu pertama kali memiliki rasa. Kemudian dia meningkat menjadi orang yang berilmu. Ilmu itu di atas rasa. Di atas ilmu, keberakalan. Akal. Ini menurut para ulama-ulama yang mendalami kata-kata dan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Maka orang yang paling rendah kemanusiaannya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin la yash'urun. Mereka tidak punya rasa. Padahal rasa itu bukan saja dimiliki oleh manusia, dimiliki oleh hewan. Dan juga sebetulnya dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Makhluk-makhluk hidup itu punya rasa, bukan tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara kepada kita tidak ada suatu kehormatan seperti itu, tidak ada. Siapa yang mengajak kita bicara? Coba perhatikan siapa. Betapa banyak manusia di dunia ini seperti kita, dia tidak gubris. Dia tidak sudi berbicara kepada kita. Tidak semua orang mau berbicara kepada kita. Apalagi dia merasa memiliki keistimewaan, kelebihan. Mana dia peduli sama kita? Tetapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini berbicara kepada kita, dan pembicaraannya itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, sehingga tidak ada kekuatan yang bisa mengklaim dia berbicara kepada kita atas nama Allah. Tidak ada. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayatnya adalah ayat nomor 4. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Semua kita bisa membaca terjemahannya.
akan terlihat dan dimengerti dengan mudah ibu-ibu, bapak-bapak. Asal saja kita bisa membaca terjemahan. Termasuk insya Allah terjemahan Departemen Agama. Itu suatu badan ya. Badan yang dibentuk oleh negara di suatu saat. Bukan Departemen Agama lantas dikaitkan Departemen Agama rezim ini umpamanya. Bukan. Sebelumnya dan sebelumnya. Para pakar-pakar bahasa yang mengerti bahasa Arab dan mengerti bahasa Indonesia yang bekerja sama menerjemahkannya. Ya. Allah menyatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Tiadalah kami mengutus rasul manapun juga secara umum, rasul manapun juga, rasul itu siapapun dia, tidaklah Allah mengutusnya kecuali dia menggunakan bahasa masyarakatnya. Bilisani qaumihi. Bilisani qaumihi, ingat kata-kata kaum itu masyarakat yang terdekat dengannya. Kaum. Ya. Liyubayyina lahum, agar supaya dia bisa menjelaskan kepada mereka masyarakatnya itu. Fayudillullahu man yasha. Dan mereka akan mengerti dan tahu lewat bahasa yang dipakai oleh Rasul dari kalangan mereka. Fayudillullahu man yasha. Allah menyatakan, maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan. Perhatikan, menyesatkan siapa yang betul-betul mau sesat. Itu merupakan apa? Kesepakatan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang jenisnya manusia. Itu bagian daripada amanah yang Allah berikan. Semacam janji. Walaupun amanah itu lebih tinggi daripada janji. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau memang manusia itu ngotot, nekat, terus-menerus untuk menolak bertauhid, kita harus mengerti kata-kata tauhid ya. Tauhid ini sangat dalam sekali. Bukan sekedar kita mengatakan Allah itu satu. Enggak. Hidup kita semuanya mewarnai makna tauhid. Itu tauhid la ilaha illallah. Ya. Fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Siapa yang senang untuk bertauhid dan mau kembali kepada fitrahnya, Allah membimbingnya. Allah Subhanahu wa taala membimbingnya. Wa huwal azizul hakim. Apa? Allah itu maha perkasa dan tidak ada suatu apapun yang bisa menghalanginya. Dia di atas segala-galanya, itu Al-Aziz, maha perkasa. Artinya apa? Saya mau menyesatkan siapa yang mau sesat. Andai kata semua penduduk dunia mengatakan jangan disesatkan dia, jangan disesatkan dia, ku sesatkan dia sebagaimana dia mau disesatkan. Tidak ada kekuasaan yang bisa merubah itu. Itu artinya apa? Al-Aziz. Al-Hakim artinya apa? Maha bijaksana. Dia tidak sembarangan. Dia maha kuasa, maha perkasa, tetapi dia bertindak atas dasar kebijaksanaan. Tepat, ya, akurat, sesuai dengan keadilan, bahkan sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Al-Hakim, bijaksana. Perhatikan, kenapa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita dengan bahasa Arab.
Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang orang Arab, tetapi umatnya bukan semua orang Arab. Semua kita menyaksikan dan Allah Maha tahu bahwa umat Nabi Muhammad ini untuk seluruh umat manusia di persada bumi ini. Kenyataan membuktikan bahwa bahasa umat manusia seluruhnya di zaman Nabi Muhammad sampai kiamat itu bahasanya bermacam-macam. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu bahasanya ratusan. Di negeri kita umpamanya boleh jadi ribuan. Di negeri kepulauan kita ini itu bisa ribuan bahasa loh. Di benua India juga demikian. Di benua Cina juga demikian. Kenapa Allah menyatakan dia menurunkan dalam bahasa Arab? Allah menyatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Inna, kami yang maha, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya. Subhanallah. Tidak dijelaskan apa itu nya. Kenapa? Seharusnya umat manusia, makhluk Allah itu mengetahui apa yang paling berharga yang diturunkan oleh Allah. Tidak ada yang lebih berharga dari wahyunya. Apalagi wahyu ini pembicaraannya kepada hamba-hambanya. Banyak rahmat yang turun, banyak anugerah yang turun. Kenapa dikatakan turun? Supaya kita menyadari bahwa sumbernya itu maha tinggi. Tidak sepadan dengan kalian. Maka dia turunkan itu. Bahasa apa saja turun artinya apa? Sesuatu yang dari atas. Maka perhatikan. Orang-orang kita ini banyak yang berbicara tentang Allah. Yang maha tinggi itu dia tidak menyebutkan kata-kata apapun. Kecuali dengan mengatakan apa? Yang di atas. Perhatikan. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia ketika berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, dia mengatakan yang di atas. Allah lebih tahu perasaan hambanya. Maka Allah menyatakan, sungguh kami yang maha telah menurunkan. Yang paling berharga itu adalah wahyu Allah. Ketentuan Allah. Pembicaraan Allah. Di dalam Al-Quran. Antara lain di surat Yusuf alaihi salam. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Bukan menurunkan Al-Quran. Bukan. Perhatikan. Kami telah menurunkannya. Bukan Quran. Berupa bacaan yang akan sangat digemari. Bacaan yang paling banyak dibaca di sepanjang sejarah. Allah yang berbicara ini. Maka tidak ada buku sepopuler apapun buku itu, semenarik apapun buku itu, tidak akan lebih banyak dibaca ketimbang wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Allah, silakan dicek. Kalau ada bacaan di dunia sekarang ini, zaman modern ini, yang lebih banyak dibaca oleh umat manusia, tidak akan terjadi itu. Demikian pernyataan Allah. Jadi kami telah menurunkannya, wahyu kami itu, atas hamba-hamba kami dalam bentuk yang mereka akan sangat senang membacanya. Karena itu adalah pembicaraanku. Siapa yang tidak senang membaca pembicaraan Allah kepadanya? Coba tanya sama anak-anak kecil, balita, atau lebih kecil daripada balita. Suara siapa yang paling mereka senang? Suara ibunya. Penelitian membuktikan bahwa bayi saja
dia bisa membedakan air susu ibunya daripada air susu perempuan yang lain. Dia bisa merasakan berbeda. Percobaan-percobaan sudah dilakukan itu. Bahwa anak itu kalau ditawarkan kepadanya untuk minum air susu lewat botol itu, dia akan pilih susu ibunya ketimbang air susu perempuan yang lain. Itu baby. Rasanya itu. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan baby ya dengan bahasa. Tapi kita bisa mengerti tentang rasanya. Dia membedakan itu. Subhanallah. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyatakan apa? Kami turunkan wahyu kami itu dalam bentuk pembicaraan yang menarik. Sampai ketika dia tidak faham pun dia senang. Dia membaca Al-Quran sampai habis, dia ulangi lagi. Itu ukurannya loh. Ukurannya di sini bukan kecerdasan, bukan kepintaran. Betapa banyak orang tidak faham bahasa Arab, tetapi dia menyukai membaca Al-Quran Al-Karim lebih daripada orang Arab. Orang Arab yang tidak tertarik kepada Islam, tidak tertarik kepada agama, mana mau dia baca? Bahkan banyak di antara mereka bisa membaca apa saja dalam buku dalam bahasa Arab, tetapi suruh dia baca Al-Quran, pembicaraan akan tersendat-sendat. Padahal tulisannya sama. Al-Quran itu berharakat. Sedangkan bahasa Arab yang lain tanpa harakat. Dia baca, Masya Allah, lancarnya, pemahamannya. Coba suruh dia baca Al-Quran. Ini orang Arab loh. Zaman modern ini sekalipun. Kenapa? Karena dia tidak mau. Dan Allah tidak mau dia membacanya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa ukur loh. Kalau kita ini lebih rajin membaca, bukan. Kalau kita ini mengklaim kita memahami Al-Quran, kita begini. Belum tentu kita lebih suka membaca Al-Quran ketimbang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua-tua. Dia bolak-balik menghatam Al-Quran Al-Karim. Itu satu kedudukan yang kita tidak tahu rahasianya di mana. Rahasianya hanya satu, karena itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti lantas kita tidak memahaminya. Keliru kita. Karena perintah untuk memahaminya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Perintah untuk berupaya untuk faham diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ibu-ibu itu ketika dia di masa muda dahulu, dia tidak pernah mendengar penjelasan seperti ini. Bukan salahnya dia. Salah orang yang tahu tetapi tidak mau menjelaskannya secara apa adanya, seperti yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita kembali lagi kan tadi. Allah menyatakan di surat Ibrahim bahwa tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah kecuali dia menggunakan bahasa kaumnya. Artinya bahasa masyarakatnya di sekitarnya. Tetapi kalau Nabi Muhammad, Allah tidak menyatakan begitu. Perhatikan. Subhanallah. Subhanallah. Allah yang berbicara. Nabi Ibrahim alaihissalam dari negeri Babilonia. Negeri asli itu Babilonia. Kemudian kan kita tahu kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana diperlakukan oleh kaumnya kan. Sampai beliau itu dilempar dari jauh. Karena api yang dihidupkannya itu apinya sangat besar. Dilempar dari jauh dengan alat. Untuk dimasukkan ke dalam lautan api yang mereka buat. Iya kan? Akhirnya Allah sesudah menyelamatkannya dari api itu. Kenapa Allah biarkan api itu menyala?
Apakah Allah tidak bisa menurunkan hujan yang sangat lebat yang memadamkan api itu? Selesai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang menolak kebenaran. Mampukah kamu membakar hambaku? Coba. Kalau Allah mau dengan mudah, orang akan mengatakan apa? Oh, rupanya hujan. Coba kalau hujan tidak turun. Mampus dia sudah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab tantangan mereka. Memberikan bukti yang konkret bahwa Allah itu betul-betul maha. Yang tidak bisa dibandingi dengan kekuatan apapun. Allah selamatkan Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam apa? Untuk hijrah. Itu Nabi Ibrahim ketika pindah ke negeri-negeri lain, dengan bahasa apa beliau gunakan? Tetap saja bilisani qaumihi. Allah yang mengajarkan Ibrahim. Kemana saja dia pergi, Allah berikan dia pengetahuan tentang bahasa itu. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada suatu apapun yang dia kehendaki pasti terjadi. Bahkan banyak para pakar, banyak para ilmuwan menyatakan memang Allah yang mengajarkan bahasa-bahasa itu kepada seluruh umat manusia dengan ribuan bahasa-bahasa yang mereka miliki. Allah juga yang mengilhami mereka. Maka tidak ada sulit sama sekali. Ibrahim kemana saja, Sayyidina Ibrahim kemana saja beliau pergi, beliau bisa berbahasa. Kelihatannya dia belajar, subhanallah. Jadi masyarakat yang di situ itu melihat bahwa Ibrahim itu pertama kali orang asing. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia memahami dan dia bisa berkomunikasi. Itu ada beberapa negeri loh. Sayyidina Ibrahim alaihissalam pernah sampai ke Mesir. Jaraknya cukup jauh itu dari negeri Babilonia, berpindah dari satu tempat ke suatu tempat yang lain. Demikian juga Nabi Lut alaihissalam itu keponakannya Ibrahim, anak saudaranya. Di Babilonia tidak ada yang beriman kepada Ibrahim kecuali beberapa gelintir manusia. Istrinya Siti Sarah itu yang paling jelas. Kemudian anak abangnya yang namanya Lut alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah di negeri Sodom, di lautan mati itu. Negeri itu dulu bukan berbahasa-bahasanya Babilonia, tapi tetap saja itu bilisani qaumihi. Bilisani apa? Qaumihi. Tetapi lihat Nabi Muhammad SAW. Ya, beda. Allah berfirman-Nya lain. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Maryam. Surat Maryam surat 19. Ya, surat 19 ayat 97. Lihat firman Allah. Fa innama yassarnahu bilisanika. Wahai Rasul, wahai Muhammad, wahai hambaku, fa innama yassarnahu. Tidak ada sebab apapun yang kami lihat memudahkannya. Memudahkannya ini apa? Perhatikan. Wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad. Fa innama yassarnahu. Sesungguhnya kami telah memudahkannya. Apa yang dimudahkan oleh Allah? Tanpa Allah sebutnya. Apa? Pembicaraan Allah dengan hambanya. Subhanallah. Artinya apa? Hamba ini betul-betul bernilai di hadapan Allah. Tidak ada suatu apapun wahai sekalian alam semesta yang lebih kami mudahkan. Allah tidak ada kata-kata lebih dan kurang, enggak ada. Semuanya mudah bagi Allah.
Tetapi kata-kata lebih ini memudahkan manusia memahami suatu persoalan, bahwa ini berbeda dengan yang itu. Fa innama yassarnahu, sesungguhnya tiada apapun yang lebih kami berniat memudahkannya untuk hamba-hamba kami, seperti memudahkan pembicaraan kami kepada hamba kami, supaya hamba itu tidak ada alasan saya tidak mengerti. Ini pembicaraan Allah. Tadi kan Allah berbicara secara umum, Allah memudahkan wahyunya kepada hamba-hambanya dengan bahasa mereka. Kan begitu. Tetapi ketika tentang umat Nabi Muhammad yang sudah ditentukan oleh Allah, umat yang terbesar loh, umat yang terlama usianya. Betul kita umat akhir zaman, betul ya. Tetapi jangka waktu yang diberikan kepada umat ini jauh lebih panjang. Boleh jadi jika dibandingkan dengan umatnya Adam sampai Al-Masih alaihissalam, tidak ada suatu umat pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jangka waktunya itu lebih panjang daripada umat yang terakhir. Kita tidak tahu kapan kiamat. Banyak orang menghitung kira-kira berapa tahun Nabi Allah Adam alaihissalam itu memimpin anak cucu beliau secara langsung sebagai seorang nabi. Ada yang mengatakan 10 abad. 10 abad lebih. Kan cuma 1000 tahun. Cuma 1000 tahun. Nabi Nuh lebih lama lagi. Berapa juga itu? Sampai 2000? Enggak juga. Beliau berdakwah hanya 950 tahun. Nabi Muhammad akan berdakwah sampai kiamat loh. Supaya kita tahu. Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad itulah yang berdakwah sampai kiamat. Tetapi beliau akan memakai mikrofon orang-orang tertentu dari umatnya. Siapa yang sudi menjadi mikrofon pembesar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang sudi dan siapa yang kurang sudi? Semua kita bisa cek diri kita masing-masing. Dari mana ini? Dalam Al-Quran Allah nyatakan itu. Bukan saatnya kita berbicara masalah ini. Cuma saya ingin memberi contoh bahwa Nabi Muhammad adalah pribadi yang paling panjang jangka waktu yang Allah berikan kepadanya untuk berdakwah. Subhanallah. Beliau usianya hanya 63 tahun. Dapat dikatakan dibandingkan dengan usia jangka waktu hidup seseorang dan matinya, mungkin yang paling singkat hidup beliau. Kurang lebih seperti Al-Masih alaihissalam, atau beda-beda tipis antara keduanya. Ini Rasulullah SAW. Saya lanjutkan firman Allah tadi di surat Maryam alaihissalam ayat 97. Fa innama yassarnahu, wahai Nabi, wahai Muhammad. Ya. Dan ini harus didengar oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah tujuan kami memudahkannya, yaitu pembicaraan kami, wahyu kami, kecuali bilisani, dengan bahasa apa? Tidak dikatakan bahasa kaummu, bahasa kamu. Perhatikan apa? Bilisanik. Subhanallah. Tadi di surat Ibrahim bilisani qaumihi, bahasa kaumnya. Tapi Nabi Muhammad Allah tidak menyatakan dengan bahasa kaummu, bukan dengan bahasa Quraisy, bukan dengan bahasa Arab, bukan bahasa kamu. Kalau kita menerima Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, orang yang paling kita cintai, lebih daripada bapak dan ibu kita. Memang iman itu begitu. Kalau tidak bukan iman. Itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita loh.
bahwa an-nabiyyu aula bil mu'minin. Siapa-siapa yang mukminin mengklaim dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih mencintai Nabi Muhammad ketimbang siapapun dari orang-orang barang-barang yang dia cintai. Bapaknya kah, ibunya kah, anaknya kah, bahkan dia harus lebih mencintai Nabi Muhammad lebih daripada dirinya sendiri. Ini hadis sahih. Dan dalam Al-Quran disebutkan. Bisa dibaca bukan tidak. Bukan saja hadis yang sahih, tapi di dalam Al-Quran bahwa Nabi itu harus lebih dicintai oleh siapapun yang menyatakan dia beriman kepada la ilaha illallah. Maka Allah menyatakan apa? Telah kami mudahkan wahyu kami untuk kamu dan umatmu ketika kami telah memilihnya untuk diturunkan dalam bahasa kamu wahai Rasul, bukan bahasa kaum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah kalau kita baca riwayat Rasulullah hidupnya, beliau ini tidak terkenal selama belum diangkat jadi nabi, tidak pernah dikenal sebagai seorang pembicara yang ulung. Tidak pernah berpidato di sana sini, tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Hanya kalau ditanya dia menjawab, ada komunikasi, pembicaraannya serba singkat, gampang. Tetapi beliau juga menyatakan ana afsahul Arab. Tidak ada orang Arab yang mampu berbicara Arab seperti aku. Bahasaku beda. Menunjukkan memang beliau itu guru. Padahal beliau tidak pernah itu latihan berbicara. Tidak pernah dalam hidupnya menunjukkan bahwa dia ingin dikenal. Jadi orang terkenal di dalam pembicaraan. Wah, orang Arab itu terkenal sekali suka berlomba pidato. Dari sejak dini orang itu dilatih berpidato. Lihat bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu perlombaan itu bisa olahraga, perlombaan segala macam main-mainan. Ada perlombaan apa? Berbahasa yang indah. Lihat bangsa-bangsa yang maju, bangsa Yunani yang terkenal banyak para filosofnya. Kita menggali sejarah mereka. Ada pertandingan kebahasaan di kalangan bangsa Yunani, bahasa Romawi tidak ada. Segala macam pertandingan mereka lakukan. Tapi orang Arab kecenderungannya berbeda. Subhanallah. Nah, sebetulnya Nabi Muhammad itu kalau ingin jadi orang besar, ya, memang dia kepingin jadi orang besar, maka dia melatih dirinya untuk berbicara dengan baik. Tapi menjadi nabi itu pilihan Allah. Penunjukan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau pernah menyatakan setelah menjadi nabi, untuk menunjukkan siapa yang paling berhak untuk mengklaim saya yang paling mengerti wahyu Allah. Bukan saya turun kepada beliau dalam bahasa Arab ya secara umumnya. Bukan akan lebih hebat daripada orang Arab yang lain. Yang selama hidupnya apa? Latihan berbahasa, mengadakan perlombaan. Pada zaman itu kalau siapa-siapa yang unggul di dalam berbahasa ditulis dengan tinta emas. Itu bukan produk Arab itu, tinta emas itu. Itu produk Cina itu. Sudah sampai di negeri Arab. Kok mereka memperhatikan ada tinta yang seperti itu? Untuk menulis dengan tinta emas siapa-siapa yang ketika setiap tahun ada perlombaan bahasa. Dari kabilah ini, kabilah itu. Yang paling bagus dinilai digantungkan di Ka'bah. Namanya Al-Mu'allaqat. Nah, yang ditulis dan digantungkan di Ka'bah. Ini sebelum datangnya Islam, sebelum pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Fa innama yassarnahu bilisanika. Wahai Rasul, Allah tiada bertujuan untuk memudahkan wahyunya yang diturunkan kepadamu dan umatmu kecuali Allah menggunakannya dalam
bahasamu. Memang Allah menyebutkan Quranan Arabian, betul. Kenapa? Karena bahasa Nabi Muhammad pribadi adalah bahasa Arab yang terfasih. Maka beliau mengatakan ana afsahul Arab. Tidak ada orang Arab yang mampu berbicara dengan pembicaraan yang paling sahih, paling baligh seperti yang mampu kuucapkan. Kapan itu beliau mengucapkan itu? Setelah turun Al-Quran atas beliau. Jadi sebetulnya dengan mudah siapapun bisa merasakan bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa dia. Kenapa? Karena itu adalah bahasa manusia yang paling dia cintai. Dia merasa seakan-akan Nabi Muhammad yang menyebabkan kelahiran dia 2 kali atau yang kedua kali. Maka Al-Masih pernah berkata, tidak akan bahagia seorang manusia kecuali orang yang mengalami kelahiran 2 kali. Kelahiran pertama dari ibunya, kelahiran yang kedua dari orang yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza asarun, ini pembicaraan yang mengandung hikmah yang terdalam yang pernah dikaitkan dengan Al-Masih alaihi assalam. Allah menyatakan, kami telah turunkan wahyu kami ini, wahai Rasul, demi untuk memudahkannya dengan bahasa kamu. Bilisanika litubashshira bihil muttaqin, agar supaya kamu terus-menerus menggembirakan hati orang-orang yang beriman dan mau menjadi beriman dan bertakwa. Perhatikan, kami turunkan ini untuk kau gembirakan. Allah ingin kita gembira dengan Al-Quran, bergembira dengan Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Nabi kita, orang yang paling kita cintai. Litubashshira bihil muttaqin. Bisa dibaca terjemahannya. Cek kalau berbeda dengan terjemahan saya. Boleh jadi tidak sama persis, tapi maknanya begitu. Cek. Surat Maryam ayat 97. Agar engkau wahai Rasul, ya, menggembirakan mereka. Mungkin situ hanya menulis apa? Menggembirakan saja. Tetapi kalau saya menerjemahkan apa? Menggembirakan dan menggembirakan, terus menggembirakan. Karena Allah menggunakan present tense. Sekarang dan besok dan seterusnya. Fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. Ini bisa diketahui oleh seluruh orang yang belajar bahasa Arab tingkat pemula. 1 tahun sudah tahu dia. Bahwa ini adalah present tense. Ini adalah fi'il mudhari'. Ya. Jadi fi'il mudhari' itu artinya apa? Bukan sekarang saja, terus menerus. Subhanallah, hanya Allah yang menentukan bahwa Nabi itu yang akan menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Lewat suara-suara, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh orang-orang yang beriman dari umat beliau. Masya Allah, sesuatu yang luar biasa. Penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman, mendapatkan kedekatan khusus dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menyuarakan, membesarkan suara Nabi-Nya, menyampaikan kepada orang lain. Ini suatu kedudukan yang tidak bisa dibayar dengan duit. Duit kita ini duit duniawi. Tidak bisa. Oleh karena itu, penggemarnya tidak banyak, Bu. Ibu tidak mendorong, Bu. Dulu ketika masih muda, tidak mendorong anak-anak ibu untuk menjadi pengeras suara Nabi Muhammad. Karena ibu tidak lihat rupiah di situ. Tidak melihat dolar di situ. Ya. Ini kenyataan. Siapapun yang menolak, kita manusia tuh, tanpa kita sadari, kita banyak lebih cenderung kepada dunia ketimbang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa iya
kita beriman, apa nanti terjadi? Tidak terjadi perubahan. Muncullah ya, sakwa sangka ya, dalam kehidupan duniawi ini. Maka apakah orang-orang yang beriman mengira mereka tidak diuji oleh Allah? Setelah mereka menyatakan iman, sekian banyak ayat menyatakan dalam Al-Quran, jangan hambaku, jangan. Kamu lihat kehidupan duniawi secara nyata, seseorang itu tidak akan mencapai tingkatan terhormat di dunia saja kecuali lewat ujian. Apakah kamu kira mendapat derajat yang tinggi di sisiku itu tanpa ujian? Kamu kira aku ini siapa? Siapa? Lebih daripada pembesar di masyarakat kamu, di kampung kamu? Lebih hebat daripada menteri-menteri yang diangkat oleh presiden kamu? Kamu kira aku di bawah standar itu? Sederhana, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita memahami persoalannya. Allah menyatakan apa? Untuk engkau gembirakan dan kau gembirakan al-muttaqin, orang-orang yang mau menjadi bertakwa. Apa bertakwa itu? Orang yang mendapatkan pemeliharaan khusus, perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala dari segala goncangan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Bukan saja ukhrawi, di dunia juga, ya. Dan wa tunzira qauman luddan, untuk engkau memberikan peringatan kepada orang-orang yang bertekad untuk berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qauman, ya, orang-orang yang bertekad untuk berseberangan, ya, untuk bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita kembali kepada surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Allah menyatakan apa? Agar kalian lebih mudah mencapai derajat keberakalan. Jadi bahasa Al-Quran yang Allah turunkan itu memudahkan seseorang memahaminya. Jika andai kata diturunkan dalam bahasa lain, akan menjadi sulit. Maka Allah menyatakan, aku tidak bertujuan apa-apa hambaku ketika kupilih penurunan wahyuku kepada kamu dengan bahasa yang dipakai oleh nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penghuni neraka itu, nah kita rujukan kita Al-Quranul Karim. Kenapa penghuni neraka masuk neraka? Mereka ditanya di neraka jahanam, naudzubillah, ya, apa sebabnya kalian masuk neraka? Apa bedanya kalian dengan orang-orang yang masuk surga? Semua kamu sama, kalian semua bersaudara. Kalau dilihat daripada asal usul kalian, kalian semua anak Adam dan Hawa. Kok kenapa begitu? Di sana ada orang-orang yang masuk surga, kok kamu masuk neraka? Mereka menjawab, "Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir." Itu jawaban siapa? Penghuni neraka. Andaikan dulu kami di dunia mau mendengar dan mau jadi orang yang berakal. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Jadi kata-kata mendengar itu sifat orang yang mau mendapatkan masukan-masukan yang bernilai dan bermanfaat. Maka dikatakan andai kata kami dahulu mau mendengar, tidak sombong. Maka dalam firman Allah yang lain, penghuni neraka itu semuanya orang-orang sombong. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Allah menyatakan, bukankah neraka itu tempat orang-orang sombong?
Mana ada orang sombong mau dengar omongan orang? Emangnya lu siapa lu? Lebih hebat daripada saya. Di seluruh penghuni neraka itu nggak mau dengar omongan orang. Termasuk ketika orang membawa firman Allah. Emang lu siapa? Apa gengsi lu? Siapa yang kagum kepada kamu? Berapa banyak sih pengikut kamu? Itu manusia-manusia sombong. Maka di sini mereka berkata, orang yang sombong itu tidak berakal. Kalau mau tahu tingkatan keberakalan seseorang itu kapan dia menurun, ketika dia bersikap sombong. Tidak ada orang yang berakal itu sombong, nggak ada. Orang yang berakal dia tahu dirinya persis, batas-batas kemampuannya, dan apa-apa yang menunjukkan bahwa dia itu serba kurang. Kekurangan lebih banyak. Setiap kita manusia ini, kekurangan kita lebih banyak daripada kelebihan kita. Betapa banyak kita bergantung kepada sesama umat manusia. Andai kata kita punya duit banyak, kalau tidak ada orang yang jual makanan, mau makan apa kita? Ayo, mati kelaparan kita. Banyak hal kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari hamba-hamba Allah, dari makhluk-makhluk Allah. Tidak perlu sombong. Tidak ada alasan untuk sombong sama sekali. Oleh karena itu, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Maka kami tidak pernah berada di api yang bernyala-nyala, yaitu neraka. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang mau mendengar. Bukan saja mendengar firman Allah. Kalau firman Allah itu mutlak, nomor satu itu. Dan itu yang merupakan barometer yang menentukan siapa yang patut untuk kita dengari. Yang paling banyak kita dengar itu siapa? Orang yang membawakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tapi secara umum, ya, kita di dalam pergaulan, bahkan untuk mendapatkan ilmu, kita perlu mendapat masukan dari banyak pihak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Az-Zumar ayat 18. Surat 39 ayatnya 18. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang menyimak dengan saksama pembicaraan. Jadi ada pembicaraan yang perlu kita simak. Ada. Pembicaraan dari siapa? Dari sesama kita umat manusia. Maka diadakanlah musyawarah. Kan seperti itu ya. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Kemudian dia memilih yang terbaik daripada ucapan-ucapan itu. Jadi memang tulus dia. Tulus kepada dirinya. Dia mendengar dengan tulus karena dia ingin mendapatkan masukan. Kemudian dia memilih mana yang terbaik. Itu pun dasarnya apa? Kemaslahatan kita. Ya. Keluarga kita, masyarakat kita, karena kita satu sama lain bisa menyebabkan sebab manfaat dan sebab bahaya. Jadi bahaya itu bisa datang dari sesama umat manusia loh, bukan tidak. Maka kita ingin semua masyarakat kita kalau bisa semuanya itu mengikuti yang terbaik. Fayattabi'una ahsana. Allah memuji, ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah orang yang Allah berikan hidayat. Perhatikan, siapa yang Allah berikan hidayat kepada siapa? Yang mau mendengar omongan orang. Siapa tahu ada manfaatnya. Nah, ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika ulul albab. Mereka itu orang-orang yang memiliki akal yang murni. Akal yang murni. Jadi Allah bicara soal akal ya.
Orang yang berakal murni, apa itu akal yang murni? Ketika berpikir dan mengambil kesimpulan tidak ada pengaruh syahwat duniawi. Betul-betul murni yang dia cari adalah kebenaran. Karena kebenaran bermanfaat bagi dia, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Masyarakat itu keluarga, bapak-bapak. Umat manusia ini keluarga kita semuanya. Maka kalau ada kehancuran di sana, di tempat yang jauh, itu mempengaruhi negeri kita. Mau tidak mau. Seakan-akan kita semuanya hidup di suatu kampung. Dulu kalau kampung kan kecil. Teknologi, kemajuan, peradaban umat manusia menjadikan dunia ini semuanya seakan-akan satu kampung yang kecil. Bagaimana tidak mempengaruhi kita? Tidak mempengaruhi anak cucu kita? Apa kita hanya mencintai diri kita tok? Membenci anak cucu kita? Tidak mungkin orang berakal mengambil kesimpulan seperti itu. Ini disampaikan oleh Allah SWT dalam bahasa yang sederhana. Setiap manusia kalau mau mengerti akan dapat mengerti. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami berkata kepadamu ya Allah, sebagaimana ayah dan ibu kami dahulu berkata kepadamu, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Kami telah mencelakakan diri kami ya Allah. Jika Engkau ya Allah tidak sudi mengampuni kami, memaafkan kami ya Allah, kami pasti akan menjadi orang-orang yang betul-betul rugi dan terus-menerus rugi ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang telah mengilhami ayah kami dan ibu kami. Padahal dosa mereka Engkau nyatakan dosanya itu karena tergelincir ya Allah. Sepertinya tidak sengaja sama sekali. Tidak sengaja Engkau yang menyatakan fa'azallahum syaitan. Syaitan telah datang kepada keduanya. Engkau lebih tahu bagaimana kehadiran syaitan. Nabi kami juga menyatakan bahwa syaitan hadir, mengalir dalam darah kami. Kami beriman kepadamu, beriman kepada wahyumu ya Allah. Itu terjadi bagi kami siang dan malam. Hanya Engkau saja yang mampu untuk menyelamatkan kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menyatakan bahwa ayah dan ibu kami tergelincir ya Allah. Tetapi mereka jatuh. Ketergelincirannya Engkau menyatakan karena tidak terlalu serius memperhatikan wasiat-wasiatmu. Keduanya sudah mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Apalagi ayah kami Adam alaihissalam. Engkau tunjukkan betapa dia lebih mampu untuk melaksanakan segala sesuatu dalam rangka meniru Allah Subhanahu wa taala. Engkau perintahkan kepada mereka untuk bersujud.
memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam. Ilmu dan penghormatan itu semuanya menjadi tidak bernilai sama sekali ketika keduanya tergelincir. Apalagi dosa-dosa kami, ya Allah. Namun kami berkata kepadamu, kami juga ciptaanmu, ya Allah. Kami lebih perlu mendapatkan bimbingan khusus darimu, kerana kami lebih lemah ketimbang ayah kami Adam alaihissalam. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu. Kami memohon kepadamu, ya Allah, untuk tidak memperlakukan kami dengan keadilanmu. Perlakukanlah kami dengan rahmat dan kasih sayangmu. Jangan engkau melihat kekurangan-kekurangan kami. Lihatlah kebesaranmu, ya Allah. Lihatlah ketinggianmu yang tiada duanya. Kepada ketinggianmu, kepada sifat-sifatmu yang maha sempurna, ya Allah, kami bergantung. Maafkanlah kami, ampunilah kami, kasihanilah kami, ya Allah, seperti engkau lakukan kepada ayah dan ibu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.